pertama di sini. Jadi kemarin tuh saya sempet sharing ya sama teman saya, dan teman saya tuh nanya gini, kok saya kalau main tuh kayak nggak kerasa blues ya, kayak nggak ngeblues katanya. Terus dia minta saran dan pendapat dari saya. Terus saya sharing lah apa yang saya tahu dan berdasarkan pengalaman saya. Jadi kira-kira apa sih yang harus kita perhatiin kalau mau main harmonika blues? Nah, ya udahlah ya, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Jadi sebenarnya video ini tuh rangkuman dari video-video yang udah saya buat sebelumnya ya. Kalau teman-teman ngikutin video saya dari awal, video ini tuh rangkuman dari semuanya biar kita main harmonikanya ngeblues. Menurut saya sih, tapi ini ya bisa benar bisa salah. Sebenarnya ada 3 ya yang harus diperhatiin kalau misalkan kita mau main harmonika blues itu. Pertama dari jenis harmonikanya, kedua dari teknik yang kita mainkan, ketiga dari teori yang kita pelajari. Ini yang pertama dulu dari jenis harmonika. Sebenarnya ada banyak ya untuk jenis harmonika itu, tapi yang umum itu ada 3. Yang pertama itu ada harmonika tremolo. Ini umum banget ya. Dari kecil kita biasanya sering lihat harmonika tremolo itu, soalnya paling banyak dijual di pasaran kalau di Indonesia ya. Yang kedua ini ada harmonika kromatik. Kalau harmonika kromatik itu biasanya sering ditemuin dipakai sama pemain harmonika jazz, musik jazz biasanya kalau untuk yang kromatik ini ya. Tapi yang main blues juga ada pakai kromatik ya. Tapi umumnya yang main jazz yang banyak pakai kromatik ini. Nah terus yang ketiga ini harmonika diatonik 10 lubang. Nah harmonika diatonik 10 lubang ini ya yang paling ideal untuk main blues itu. Jadi pertama kita harus milih harmonika diatonik ya, berarti kalau misalkan kita mau main harmonika blues itu. Nah kalau saran saya untuk teman-teman yang mau beli harmonika diatonik ini, beli yang agak lumayan enak lah, jangan terlalu lihat harga murah, tapi pas dimainin juga repot ke kitanya ya, nggak enak soalnya biasanya ya beda 50.000 tapi bisa dipakai jangka panjang. Kalau rekomendasi saya untuk harmonika diatonik 10 lubang ini yang murah itu Suzuki Folkmaster ya, itu di kisaran 70 sampai 100.000, atau E-Stop T103 ya, itu juga sama ya, harganya di kisaran 80 sampai 120. Dua itu ya kalau kata saya yang paling murah dan bisa dimainin dan bisa dipakai belajar, terus bisa dipakai ngeblues. Nah ya, menurut saya 2 itu ya rekomendasi saya untuk harmonika yang murah. Kalau yang 50 ribuan, kalau menurut saya pribadi kurang rekomen lah ya, ngaruh ke teknik nantinya. Nah itu dari jenis harmonika ya. Nah terus sekarang dari teknik. Pertama yang harus kita pelajarin itu teknik single note. Teknik single note itu kayak gimana sih? Kalau pertama orang baru niup harmonika kan biasanya kalau single note. Nah kita dapetin teknik single note itu ya, kita dapetin ada do re mi fa sol la si do. Nah single note itu ada 2 ya, ada dengan cara paker tadi, ada juga tong blok. Kalau paker, kalau tong blok, nah gitu ya. Kenapa kita harus bisa single note? Jadi single note itu nantinya biar memudahkan kita untuk bisa dapetin teknik bending ya. Nah teknik bending itu suara khas harmonika blues banget ya. Bending itu kayak gini. Nah itu bending ya, udah berasa ngeblues banget kan. Nah terus udah belajar teknik single note, teknik bending, kita belajar teknik wah-wah. Nah teknik wah-wah juga salah satu ciri khas harmonika blues ya. Jadi gini teknik wah-wah tuh. Nah gitu ya, wah-wah atau cupping biasanya disebutnya itu.
Nah terus yang ketiga itu teknik vibra. Nah kalau teknik vibra itu biar permainan kita lebih berasa menyentuh. Kalau tanpa vibra gini ya. Kalau pakai vibra, tanpa vibra, pakai vibra. Nah lebih berasa menyentuh ya not-not yang kita mainin itu. Nah itu dari teknik yang harus kita pelajarin itu ada 4 teknik berarti ya, single note, terus bending, wah-wah, sama vibra. Nah terus yang ketiga dari teori. Untuk teori ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kalau untuk kita belajar harmonika blues itu kita perlu tahu posisi 2 harmonika sama pentatonik aja, sebenarnya dasarnya itu ya. Jadi kalau untuk posisi 2 nih, saya kan pakai harmonika C. Berarti harmonika C ini untuk main sama musik yang nada dasarnya dari G ya. Kalau untuk posisi 2 blues ya. Jadi kalau misalkan musik mainnya dari E, nah kita harmonikanya berarti pakai harmonika A. Nah jangan sampai salah ya untuk posisi ini. Dari posisi 2 ini kita bisa dapetin tangga nada pentatonik. Nah makanya kerasa ngeblues banget ya, karena dapet tangga nada pentatonik dari posisi 2 ini. Jadi nada pentatonik itu kita mulai dari lubang 2 sedot atau 3 tiup. 2 sedot atau 3 tiup itu sama ya nadanya nih, 2 sedot. Ini 3 tiup. Sama ya, kita mau mulai dari mana dulu aja sama. Kita mainin tangga nada pentatonik ya nih. Nah itu tangga nada pentatonik blues ya. 3 tiup, 3 sedot, 4 tiup, 4 sedot, 5 sedot, 6 tiup. Nah itu ya tangga nada pentatonik. Untuk teorinya jadi itu ya. Tapi sebenarnya kalau pakai posisi 2 itu dapat ya tangga nada pentatonik blues, dapat tangga nada pentatonik mayor juga dapat. Jadi aman, nggak akan false sebenarnya. Nah jadi itu ya sebenarnya teori yang teman-teman pelajarin kalau untuk main harmonika blues pakai harmonika diatonik ini ya. Terus kalau misalkan udah bisa semua teknik, terus teorinya posisi 2 sama pentatoniknya udah bisa, kok masih kayak nggak ngeblues ya. Nah teman-teman coba bermain pakai tema dan kalimat. Cara bermain pakai tema dan kalimat ini juga udah saya share ya di video sebelumnya. Jadi misalkan tema dan kalimat itu kita main pakai pengulangan nada, misal nah gitu ya. Jadi saya mengulang. Nah temanya itu ya, saya mengulang tema totetetet. Nah main pakai tema dan kalimat ya. Terus kemarin tuh teman saya nanya lagi, saya main pakai tema dan kalimat jadi kayak ngapal, jadi nggak lepas mainnya. Nah kalau misalkan berasa main pakai tema dan kalimat terbebani pas kita ngejam gitu, teman-teman coba belajar merasakan nada. Jadi merasakan nada itu kita main dengan nada sedikit, tapi kita benar-benar mendalami si nada itu. Jadi di blues itu kita nggak terlalu butuh banyak nada ya sebenarnya. Dari pentatonik aja udah jadi cuma 5 nada kan blues itu. Tapi kita harus mendalami tiap nadanya ya. Jadi kalau misalkan saya ngelatih gimana caranya buat mendalami nada itu, saya main pakai backing track. Terus saya main cuma lubang 1, 2, 3 aja misal. Saya main itu aja terus lubang 1, 2, 3 pakai backing track apapun, atau lubang 2, 3, 4. Jadi saya main di lubang itu aja terus, main di 3 lubang ya, nggak kemana-mana, biar nada yang kita mainkan itu berasa ya. Jadi kalau di blues itu bukan seberapa banyak nada yang kita mainin, tapi seberapa dalam nada yang kita mainin. Nah kurang lebih gitu ya. Jadi caranya main harmonika blues biar berasa tuh.
Ya udahlah ya, saya coba demoin pakai backing track nih ya. Nah, sekarang kita coba langsung pakai backing track ya. Ini backing tracknya dari G. Nah, saya pakai harmonika C. Sekarang kita praktekin ya dari single note, bending, wah-wah, vibra, sama teori pentatonik tadi ya. Ini ceritanya kita baru bisa single note misalnya. Single note dulu. Ya, single note ya. Sekarang ditambah bending, misal kita udah bisa bending. Sekarang wah-wah. Saya pakai tomblok ya. Sekarang pentatonik. Sekarang kita main pakai tema dan kalimat. Sekarang main 3 lubang. Lubang 2, 3, 4 ya.
Nah, jadi gitu ya untuk video tentang cara main harmonika blues itu. Sebenarnya video ini udah saya buat secara detail ya, dari yang single note, dari bending, dari tone block. Semua udah saya bahas detail di videonya, ada satu-satu ya kalau teman-teman pengen mempelajari lebih dalam gimana teknik-teknik single note, teknik tone block. Terus teori-teorinya juga udah saya share di video saya sebelumnya. Dilihat aja video saya sebelumnya satu-satu ya, di scroll. Itu banyak ngebahas tentang harmonika diatonic blues ya. Ya udah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Mohon maaf kalau banyak kurang-kurangnya, karena ini berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya tahu. Jadi mohon dimaklum kalau banyak kurangnya ya. Ya udah, kalau gitu Genta Pratama pamit. Dadah.